Mbak Olik ya? Iya. Halo Mbak, selamat siang. Halo Mas Eri. Selamat siang semuanya. Terima kasih yang Mbak Wik ya udah tertarik untuk membuka waralaba di kota Jogja ini, di Kopi Petak Umpet ini. Sebelumnya kita ini udah siapin untuk draft kemitraannya. Pagi Mas Alex, saya suka sama konsepnya. Tapi sebelum saya tanda tangan, saya mau tanya dulu, untuk investasi 500 juta rupiah itu sudah termasuk apa saja ya? Oke, baik Mbak Wik, saya izin menjelaskan terkait investasi 500 juta itu sudah terkait dengan franchise fee untuk 5 tahun, peralatan standar barista, renovasi interior sesuai konsep kami, dan pelatihan awal untuk 4 karyawan. Kami juga menyuplai biji kopi sangrai eksklusif tiap bulannya. Baik, Mas Alex dan Mas Erik, setelah saya dan Mbak Wi membaca draftnya, ada yang ingin kami tanyakan terhadap pasal 15, yang dimana di sana menyebutkan bahwa bahan baku wajib dibeli dari pusat. Nah, apakah boleh Mbak Wi itu sendiri membeli bahan-bahan selain yang dari pusat? Contohnya mungkin seperti susu atau kemasan-kemasan lainnya, agar memotong kos pengeluarannya. Nah, untuk biji kopi sendiri itu tidak bisa kami berikan secara bebas karena itu memang rahasia dagang dari kami sendiri. Namun, untuk seperti susu dan tisu memang dapat dibebaskan kepada kalian, tapi harus sesuai dengan spesifikasi kami agar lolos kualifikasi kami. Bagaimana Mas Erik? Jadi begini Mas Pragif, sebenarnya bisa untuk kalian mengambil biji kopi dari yang lain, tapi biji kopi itu harus dikirimkan dulu ke kami dan kami bisa melihat quality control terkait biji kopi itu tersebut. Begitu Mas Pragif. Interaksi sedikit perihal lahan yang saya tawarin di Kota Baru itu kan tempatnya agak kecil ya, terutama di bagian parkiran. Nah, kalau semisalnya dari pusat itu nanti renovasinya diperbanyak tempat buat take away gitu daripada dine-in-nya, biar penyewaan lahannya jadi sedikit gitu, bisa nggak ya? Saya paham dengan penjelasannya Mbak Kira. Untuk Mas Alex, kalau konsepnya diubah jadi compact store seperti usul Mbak Kira, apakah franchise fee-nya bisa dikurangi? Karena beban kerja operasionalnya pasti lebih kecil dibanding outlet store biasanya. Saya mengerti poinnya Mbak. Jika luas bangunan itu di bawah 40 meter persegi, saya bisa berikan diskon 15% pada franchise fee. Tapi royalty fee-nya bulan itu tetap 5% dari omset bruto untuk biaya pemasaran nasional Mbak. Begini Mas, terkait dengan royalty fee yang tadi Mas sebutkan itu kan 5%. Nah, dari Mbak Wi sendiri itu keberatan apabila royalty fee tersebut dihitung dari brutonya. Bagaimana jika begini Mas? Hitungannya dihitung dari laba bersih, yang dimana laba bersihnya itu maksudnya setelah dikurangi biaya sewa. Begitu Mas, bagaimana? Wah, kalau dari laba bersih, laporan kontrolnya jadi susah bagi tim audit kami Mas. Bagaimana kalau kita ambil tengahnya aja nih Mas, royalty fee-nya 4% dari bruto, tapi kami berikan pendampingan digital marketing gratis selama setahun pertama Mas. 4% dari bruto dan pendampingan digital marketing. Saya rasa itu udah baik. Bagaimana Mas Pragif dan Mbak Kira? Selagi memang tidak melanggar peraturan Anda, menurut saya sih aman-aman saja. Ya nanti saya siapin IMB-nya minggu depan. Baik, berarti kita ini sudah sepakat ya Mbak dan Mas. Berarti nanti tinggal kita revisi lagi draft ya. Tolong ya Mas Erik. Tinggal agar 2 bulan lagi ini kita bisa melaksanakan proyeknya ini. Baik, kalau gitu makasih ya Mbak ya udah mau kerjasama dengan kita. Makasih ya Mas ya. Halo Mbak Wik, selamat siang. Hai semua. Selamat siang semuanya, terima kasih ya udah datang di kopi yang sangat meriah ini. Sorry gue lupa. Baik Mbak Wik, saya izin menjelaskan yang terkait investasinya Amarah? Jadiin ya. Jadi, yuk. Oke. Yaudah. Sumpah lu. Demi Oke. gua, ayo. Deal. Kiritan gua, yuk. Ayo. Mungkin bisa mengurangi kos untuk nanti pelaksanaannya. Nah, kalau untuk biji kopi sendiri ya Mas ya, harus sama semua. Namun untuk susu dan tisu, franchise. Kan lu salah. Ya udah. Aduh capek aku, capek.